Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah seseorang ingin membahagiakan kamu. Jadi kayak dia punya punya keinginan lah. Tapi aku nggak tahu direalisasikan atau enggak membahagiakannya. Tapi kita ceknya ini ya seseorang ingin membahagiakanmu lah gitu ya. Oke, itu aja, kita mulai ya. Kita cek energi seseorang ingin membahagiakanmu. Energi kamu ke seseorang ingin membahagiakanmu. Energi kamu ke seseorang yang ingin membahagiakanmu. Aku tuh pengen beli deck baru ya, tapi lupa-lupa terus ya. Kebanyakan mikirin negara nih guys. Tapi negara gak mikirin aku. Oke, energi kamu adalah, aku lihat di sini energinya kayak lagi sound treatment. Aku nggak tahu ini siapa yang mulai duluan. Dan kamu agak menutup diri sih. Sikap kamu mungkin dingin ke dia. Agak-agak cuek juga. Tapi di beberapa waktu kamu menunggu sih. Kayaknya kamu kangen deh sama dia. Kamu gak jujur tentang perasaan kamu juga. Kamu care, perhatian. Dia tahu juga sih kamu care atau tertarik atau ada feeling mungkin juga. Pokoknya dia tahu sesuatu lah tentang perasaan kamu. Dan di sini ya kalian kalau deket tuh benar-benar perhatian, tapi kadang nggak sejalan gitu loh. Satu frekuensi sebenarnya. Kamu juga suka fokusin dia ya. Sekarang kita cek energi seseorang ke kamu. Dia tuh kayaknya lagi ngediamin kamu. Entah kamu duluan atau dia duluan yang silent. Sama kan energinya kayak kamu ini. Dia tahu sih kadang kamu tuh mencoba mendekat, tapi dia kayak orang bingung ya sikapnya ya. Perasaannya campur aduk tentang kamu. Agak ego juga sih kayaknya menyikapi kamu tuh. Kayaknya ada yang berusaha untuk menghindar juga. Merasa udah berusaha di hubungan ini. Belum bisa melepaskan ikatannya dari kamu. Dan itu dia, kadang dia suka emosi gampang banget ke trigger. Ada keraguan dan bingung harus gimana, kayak diam aja tapi banyak kepikiran. Ingin membahagiakan kamu. Seseorang yang ingin membahagiakan kamu adalah seseorang yang suka traveling. Ada juga yang berusaha move on dari kamu. Seseorang yang punya rasa empati yang cukup tinggi. Agak hati-hati dekat sama kamu kayaknya. Kadang kayak aduh gimana ya gitu, kasih self defense, agak jaga jarak. Lebih ketakut sih kayaknya kalau makin dekat. Berusaha beradaptasi di kedekatan ini walaupun kadang galau. Kenapa berusaha beradaptasi? Mungkin dia bukan seseorang yang gampang dekat sama orang lain. Hubungannya udah selesai tapi masih kepoin kamu. Suka fokusin kamu tapi dia pura-pura ya biasa aja ke kamunya. Kok ada orang kayak gitu ya? Biasa-biasa saja.
Dia mencoba sabar menghadapi kamu, menghadapi hubungan ini. Ada rasa mau minta maaf, kayak ada perasaan menyesal, bingung, merasa hubungannya kayak hopeless gitu dianya. Seseorang ada keinginan membahagiakan kamu. Dia adalah seseorang yang dia tuh kalau mau action mikir-mikir dulu gitu loh, takut salah. Baguslah berarti ya mikir-mikir mah. Kalau kelamaan mikir juga kamunya keburu pergi. Dan hubungannya banyak yang belum terlalu lama. Kalian tuh kayak saling merespon, saling tertarik satu sama lain, mungkin juga saling memberikan sesuatu pernah. Ini hubungannya ada yang baru kenal atau baru deket, dan ada seseorang yang mencoba berubah untuk bisa dekat sama kamu di awal-awal itu. Suka galauin kamu sih ini orangnya. Dan ini hubungannya sih kayaknya belum serius ya, mungkin tanpa status. Kepikiran terus nih aku lihat. Baru-baru deket tuh udah overthinking kayaknya. Dan apa ya, kayak punya option lain, itu dia gak yakin sama hubungan ini. Ada yang beda keyakinan. Dan aku lihat dia suka fokusin kamu, tapi dia gak action. Payah ya. Ada yang kepikiran atau berusaha untuk memperbaiki hubungan sama kamu. Ketika dia baper, dia tuh pengen maintain komunikasi di antara kalian. Cuma kadang ada hal-hal yang bikin dia sedih. Itu yang bikin dia kayak nggak secepat itu untuk action. Orangnya tuh lebih suka sendirian, mungkin agak-agak introvert. Dan di sini penuh kebingungan bagaimana menyikapi hubungan ini. Jadi terkesan kayak diem aja, padahal dia bingung. Hehehe. Seseorang ingin membahagiakan kamu. Seseorang yang merindukan kamu. Dia kayak takut buat banyak bicara ke kamu, mungkin sengaja untuk menutup mulutnya, diam aja, atau memang kamunya juga yang ngediamin dia, bisa juga. Memang sudah menjauh, hubungannya udah kayak gak bisa diperbaiki. Seseorang yang diam aja. Ada sih yang diam aja karena ego ya, terus dia kayak panik gimana menyikapi hubungan ini. Ada rasa capek, kadang dia udah stres duluan sama pekerjaan dia, jadi dia aduh gimana gitu ya. Ini kayak dia suka kepoin kamu tapi takut atau malu kalau ketahuan. Ada yang berusaha melindungi dirinya, mungkin takut sakit hati atau gak bisa untuk tetap dekat sama kamu. Kalau itu hubungan cinta segitiga. Dan ini seseorang yang mempertimbangkan hubungan ini. Atau bisa juga kayak dia ngerasa kalau kamu cuekin dia, kalau dia cuekin kamu, ya terus akhirnya kamu cuekin dia juga. Itu tuh kayak karma menurut dia. Orangnya cukup oke sih ini. Ada kartu The Empress soalnya. Dia ya melihat kamu kayak sesuatu yang jauh sulit digapai. Tapi seseorang yang apa ya, kayak dia inginkan gitu loh. Seseorang ingin membahagiakan kamu.
Dia seseorang yang terlihat cuek, tidak memperhatikan, menunjukkan kalau dia nggak butuh kamu juga. Ada dari mereka yang ingin mencoba lupain kamu sih, mencoba melupakan kamu, clear energi untuk apa ya, pokoknya apapun tentang kamu dia kayak pengen lupain gitu loh. Tapi ketika dia berusaha untuk nggak peduli, malah kadang di dalam hatinya kayak dia tuh nungguin kamu. Orangnya tulus sih, baik hati nih aku liatnya. Dan dia seseorang yang gak terlalu suka banyak bicara, mungkin bicaranya yang penting-penting aja. Tapi ini orangnya agak-agak gampang sensitif ya, menurut aku. Jadi gampang banget trigger sensitif. Tapi dia selalu suka momen-momen kayak dia menghabiskan waktu sendiri. Ada jiwa seninya. Tapi orang ini kayak berusaha lupain kamu. Dia suka traveling, atau ada yang LDR, beda negara mungkin juga. Atau seseorang ini ada keinginan untuk ajak kamu traveling, pergi mungkin juga bisa. Gak usah yang jauh-jauh, kayak sekedar go outside ya, go out gitu. Dan dia seseorang yang kayak kasih self defense ke kamu, entah ya apa alasannya. Yang tadi mungkin kayak takut banget kalau nantinya jadi lebih dekat gitu, takut makin baper mungkin. Dia suka musik, suka dengerin lagu, atau dia suka posting lagu atau musik tuh buat kode-kodein kamu mungkin. Ketika ada jarak, kadang dia ngerasa kamu tuh lagi deket sama yang lain. Seseorang ingin membahagiakan kamu. Seseorang yang karena dia udah punya feeling, makanya dia tuh gampang baper, gampang kesel gitu loh, karena udah pakai perasaan. Dan dia tuh sama kamu suka punya persepsi yang berbeda, makanya agak-agak suka slack ya. Dan kayaknya dia seseorang yang membiarkan kamu pergi gitu aja tanpa memperbaiki. Tapi dia pengen minta maaf. Ini seseorang yang udah kamu kenal atau cukup lama mengenal. Kayak dia kayak nggak pengen buang-buang waktu kamu sih. Entah nih maksudnya apa. Tapi dia suka mikirin di pikirannya tuh kamu, dan suka mimpiin juga. Ya, kamu seseorang yang dia inginkan. Kadang beberapa kali ingat tentang kamu gitu. Dia ngerasa kamu udah berubah, kayak udah gak terlalu tertarik banget seperti dulu. Aku gak tahu, feeling aku kayak orang ini bisa aja datang tiba-tiba atau kontak kamu gitu ya. Surprise! Kamu sama dia tuh kayak sejiwa nih. Ini ada kartu tentang soulmate. It's already with you in spirit. Jadi jiwanya kayak pernah menyatu tapi terpisah tuh cyclic. Dan kamu kalau deket dia tuh ngerasa kayak serba salah, takut lakuin ini salah, ngomong ini salah gitu ya. Berasa kayak ujian tiap hari gitu ya, deg-degan maksudnya. Dan dia juga sama sih, suka bingung juga menghadapi kamu. Ternyata itu dia, makanya kadang dia kalau action tuh lama mikirnya, bingung gitu loh. Dan di sini bisa juga Twin Flames. Ini keluar kartunya tadi, ada soulmate, ada Twin Flames juga.
ada passion ke kamu ya. Tuh barusan aku ngomong ada passion. Nah ini ya kan tuh keluar deh kartunya. Sisa satu aku baru lihat. Ketika deket sama kamu ya deket aja gitu, kayak ada magnetnya. Kalau ditanya suka, kenapa? Bingung juga dia jawabnya. Karena kayak energinya tuh ketarik aja gitu ke kamu. Tapi dia sadar kamu memang seseorang yang punya value ya. Seseorang ingin membahagiakan kamu. Adalah seseorang yang kayak terbuka. Dia tuh sebenarnya berharap, tapi dia nggak nunjukin berharapnya ke kamu. Tapi juga nggak tahu apa yang sebenarnya dia harapin dari hubungan ini. Kadang dia bingung, kadang dia terbawa perasaan, energinya itu. Tapi kadang juga dia pengen hubungannya tuh yang damai-damai aja gitu loh, nggak ada trouble. Iya kan, ada harapan, wish manifest juga. Dia ada harapan-harapan yang sebenarnya pengen dia wujudkan di hubungan ini. Sebenarnya harapan itu nggak harus yang berat gitu ya guys. Bisa aja dia berharap bisa ketemu sama kamu atau bisa ngechat kamu. Itu juga harapan sebenarnya. Ya bukan sesuatu yang besar kayak oh harus kayak menikah sama kamu gitu. Nggak juga ya kan. Dan ada hal-hal yang mau dia tanyakan ke kamu atau dia cari validasi. Makanya terlihat kayak orang ini kepoin kamu tanpa bertanya. Seseorang yang agak social butterfly, kadang kamu ngerasa dia banyak yang suka atau banyak yang deketin juga. Dan dia seseorang yang mengingatkan apa ya, kalau dekat sama kamu tuh kayak keluar jiwa childishnya, atau memang ya kayak manja kelingi gitu ya. Dia ngerasa waktu bareng sama kamu itu waktu-waktu yang precious, berharga. Dia kagum, ada rasa kagum ke kamu. Energinya tuh kalau sama kamu lebih ke main ya, fun, something fun. Fun is not about kayak apa sih, mainin kamu itu bukan, tapi lebih ke fun aja, seru, happy, kayak sama temen gitu loh. Dan ada apa sih, kayak bingung nih jelasinnya. Dia ngerasa kamu adalah seseorang yang paling dekat sama dia. Kayaknya dia seseorang yang gak gampang dekat in person ya, walaupun memang social butterfly. Jadi friendly to everyone, but apa? Tapi not easy to approach gitu ya, not easy to approach personally. Nah gitu mungkin. Orangnya menyenangkan, jadi kalau untuk jadi teman tuh memang friendly ya tipenya nih, kayak everyone bisa approach dia. Tapi kalau lawan jenis kayaknya nggak terlalu, orangnya cuek. Dan di sini orangnya banyak pekerjaan, sibuk, banyak aktivitas, tipe yang mudah untuk membantu orang lain, tipe yang sungguh-sungguh dalam mengerjakan apa yang dia inginkan juga. Nah di sini ada lagi nih kartunya harapan. Mungkin ini seseorang yang suka available ya, walaupun mungkin LDR, walaupun gak sering bertemu ya face to face, tapi available aja gitu. Aku gak tahu available-nya itu konteksnya apa, selalu ada pas di chat atau selalu ada pas butuh bantuan, tapi available. Kita cek energi seseorang yang ingin membahagiakan kamu. Energinya hubungan kalian gak baik-baik aja. Menurut dia ada suatu hal penting atau besar, big problem, yang menyebabkan hubungan kalian menjadi berantakan. Padahal sebenarnya cocok aja dan ngerasa penuh gitu loh. Penuh tuh feel apa ya,
cukup, merasa penuh fulfillment ketika dekat sama kamu. Kayak kamu bisa jadi teman, sahabat, pasangan. Energinya, ya kalau hubungannya lagi nggak baik-baik aja, dia coba sabar-sabar aja sih sebenarnya. Ada yang mau ngajak kamu pergi atau ketemu. Suka membahas kamu ke orang-orang sekitar dia, orang terdekat. Sebenarnya sama kamu itu ngerasa nyaman, nggak yang apa ya, kamu tuh nggak annoying atau suka teror dia atau gangguin dia. Energinya kayak mau caper nih, ada hal-hal yang kayak dia pengen caper ke kamu, tapi kayak lebih santai gitu loh. Dan di sini seseorang yang ngerasa kamu tuh ya membawa energi positif juga buat dia. Itu yang kadang dia berharap kamu kayak ayolah care gitu, perhatian, karena kan dia caper tadi. Ada sesuatu yang mau dia lakukan, tapi terkadang dia juga agak-agak jaga jarak atau agak-agak membatasi ke kamu. Kita cari tahu alasan seseorang ingin membahagiakan kamu. Seseorang ini alasannya ingin membahagiakan kamu karena dia ngerasa entah kamu single atau gak ada pasangan, ya pengen aja gitu deket, bikin kamu happy, karena dia ngerasa sering banget bikin kamu marah atau kesel. Ya udahlah, sesekali bikin kamu happy. Memang dia masih kayak nungguin kamu sih. Ketika dekat ya dia sangat menikmati waktu kebersamaan kalian juga. Apa ya, tertarik sih ke kamu sebenarnya. Itu juga yang bikin dia kayak pengen tetap dekat, kayak you are my type gitu kali ya. Jadi dia pengen tetap dekat dan akhirnya ya terwujud lah kayak pengen happy atau pengen bikin kamu happy. Nah bener tadi aku bilang, kayak dia ngerasa pernah bikin kamu sedih, terluka, dan waktunya untuk apa ya, kayak ya udahlah gitu, kasihan sedih mulu gitu, kapan bikin kamu senengnya. Dia ngerasa ya entah kamu udah berubah atau dia udah berubah. Contohnya dulu kalian tuh toxic hubungannya, tapi sekarang sikap kalian udah lebih dewasa dan berubah. Apa salahnya kalau dia tuh datang lagi ya membahagiakan kamu. Kayaknya dia ngerasa sering bikin kamu, sering kasih kamu beban, dan waktunya dia untuk membahagiakan kamu, bikin kamu emosi juga. Dan ada juga yang ngerasa selama ini gak lakuin apa-apa buat kamu, mungkin waktunya sekarang untuk apa ya, create your happiness gitu buat kamu gitu. Pokoknya pengen bikin kebahagiaan bersama kamu dan untuk kamu. Dia berharap kamu gak perlu tinggalin dia sih. Ya ada juga mungkin yang mau berusaha lagi ya, salah satunya bikin kamu happy atau bikin kamu tertarik, tapi ya cari perhatian dulu ya. Kalau caper kan harusnya lakuin sesuatu yang bikin kamu happy gitu. Kamu cuek sih ke dia. Ini seseorang mau datang ini kayak memang udah berubah orang ini, sikapnya transformasi atau apa. Seseorang ingin membahagiakan kamu. Seseorang yang memang orangnya nggak terlalu suka banyak bicara. Kenapa kira-kira sering ketemuin personality nggak banyak bicara ya? Spiritual, entah spiritual atau memang ada perbedaan keyakinan. Seseorang yang takut buat ketemu, tapi sebenarnya hubungannya baik sama kamu gitu, tapi dia suka mundur maju, kayak takut kalau makin baper sama kamu.
dan dia seseorang yang keras kepala. Dia sebenarnya mau buka diri sih ke kamu, kayak welcome aja gitu loh, kayak kamu datang juga dia bakal respon sebenarnya. Ada jiwa keibuan, memang peduli, care, perhatian, nurturing, atau suka baca buku orangnya, mungkin berwawasan juga, orangnya baik, positif, like angel, mungkin pernah bantu kamu atau suka bantu orang lain. Mungkin etnisnya Asia, atau mungkin kalian pernah traveling bareng ke wilayah Asia. Kalau ketemu dia mungkin harus pakai kendaraan, mungkin LDR. Komunikasinya nggak terlalu jelas kalau yang LDRan, dan dia tuh suka nulis, lebih sering by chat ngobrolnya. Oke, itu aja kayaknya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Ada Capricorn, Aries, Sagittarius, Libra, Pisces, Gemini, Aquarius, Leo, Scorpio. Inisial huruf seseorang yang ini ada W, E, U, F, L, C, Z, E, Q, I, H, T. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Aku tuh sebenarnya agak gak enak badan, entah mengapa. Thank you for watching. Don't forget, stay positive with your heart, mind, and soul. Stay safe. Bye.